Bang, yang menurut saya Titi Puspa itu adalah dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada pencipta lagu wanita yang seperti beliau. Dan kita kemarin sebenarnya kita ingin mengajak beliau menjadi dewan pembina sebenarnya. Tapi ya takdir mengatakan lain. Dan beliau sudah setuju sebenarnya menjadi dewan pembina. Baik sekali, seneng ngobrol. Kalau saya telepon sama Eyang Titi itu lama banget kalau telepon. Saya harus menjadi pendengar yang baik kalau lagi telepon sama Eyang. Mas Dhani, perjuangannya Titi Puspa dalam royalti itu seperti apa sih selama ini sampai akhirnya Mas Dhani bilang harus disebut sebagai pahlawan? Titi Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LMK. Saya yakin itu. Padahal berapa banyak lagunya Titi Puspa yang dinyanyikan oleh, termasuk oleh Noah juga kan? Buku malam itu. Sebenarnya di tataran regulasi sebenarnya itu sudah selesai. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih aware dalam diskursus ini yang ternyata masyarakat punya perhatian lebih terhadap kasus ini. Gitu. Kalau nggak ada kasus perdebatan dan lain-lain, masyarakat juga nggak terlalu peduli. Ternyata masyarakat peduli gitu. Sama itu saya kabarkan sedikit agar masyarakat tidak lagi bermain-main dengan pasal 23 ayat 5 ya, dan pasal 87 untuk membenarkan tindakan penyanyi boleh pakai asal bayar. Karena ada pasal 9 yang mewajibkan siapapun pelaku pertunjukan yang akan membawakan secara komersial itu harus meminta izin pada penciptanya. Kalau nggak ada izin, 113 mengatakan ada sanksinya baik pidana maupun denda. Jadi jangan lagi bermain di 23 ayat 5, 87. Karena ada pasal 9 dan ada pasal 113. Dan pasal 23 ayat 5 itu di bawah bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Bukan hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam pasal 9. Ya, jadi saya kira seperti itu. Yang harus digarisbawahi, jadi jangan netizen kembali ke 23 5 87. Jangan. 23 ayat 5 itu untuk domain layanan masyarakat. Karaoke itu boleh tanpa izin, layanan publik. Jadi dalam bahasa undang-undang ini layanan publik, karaoke, kafe. Jadi band kafe nggak harus bayar kepada pencipta lagu, kafenya yang bayar. Tidak perlu izin, yang penting bayar. Kafenya udah bayar pasti ke LMK. Terus lalu mall, lalu di bis atau dimanapun yang pesawat ada lagunya kita, masternya kita itu layanan publik yang tidak berbayar. Tapi berita konser itu udah bukan ranahnya LMK. Gitu. Jadi itu yang harus izin. Kalau konser harus izin. Jadi pasal 23 itu tidak mengatur konser sebenarnya. Ayat 5. Tentunya kalau kita akan bantu, aksi akan bantu siapapun pencipta lagu yang sudah meninggal. Bahkan Ariel pun kalau sudah meninggal kita bantu. Itu ahli warisnya. Itu ahli warisnya. Lo anaknya kan pingin, coba nanti tanya sama anaknya coba. Tanya sama anaknya coba, ketemu anaknya Ariel. Rela nggak kalau lagunya dinyanyikan tanpa dibayar? Anaknya tentu nggak rela. Gitu. Istrinya, bekas istrinya, pasti bekas istrinya juga pingin. Coba kayak bekas istrinya mau nggak kalau royaltinya Ariel tidak dibayar? Pasti nggak mau pasti. Gitu. Oke. Terakhir ya. Bukan terakhir komunikasi sama Eyang kapan yang itu sudah itu 2 minggu yang lalu. sebelum sakit? Iya sebelum sakit, sebelum jatuh ya. 2 minggu yang lalu. Ya, yang Titi mah udah bersedia untuk jadi dewan pembina, udah bersedia. Karena ya tentunya habis ini pasti saya ketemu sama anaknya Eyang Titi pasti udah. Karena Eyang Titi itu punya legacy yang luar biasa. Lagunya banyak sekali. Dan kalau saya diberi kuasa aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya Eyang Titi, kita langsung telepon Ariel. Jangan lupa lagunya Eyang Titi kita pegang. Buku malam. Direct license. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.